Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Beredar video yang ini menjadi viral, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pulang dari kantor ya menggunakan transportasi umum. MRT ya kalau nggak salah. Baca buku kemudian turun ya kan langsung ke bawah. Ya santai aja gitu. Seperti layaknya masyarakat biasa. Kebanyakan gitu. ya. Kebanyakan. Nah, ini dinilai oleh ya biasalah Kang buzzer. Menilai bahwa wah ini dicuekin gitu loh. Nggak ada warga yang antusias menyambut Anies Baswedan dan sebagainya lah. Tapi kalau nggak salah saya lihat kalau Pak Anies pas turun itu ada seorang ibu-ibu ya kan mendekati, kemudian akhirnya berkumpul tuh ada beberapa warga yang lain gitu. Jadi menurut saya ya biasa aja lah kayak begitu gitu loh. Antusias ya mendapatkan antusias dari warga. Kalaupun tidak mendapat antusias ya memang ya biasa saja seperti layaknya warga. Harusnya memang begitu gitu ya. Yang nggak begitu itu kan orang-orang yang disetting seperti sebuah event besar, beberapa angle kamera dari setiap sudut ada. Jadi orang-orang pun akhirnya tahu gitu kalau ada pejabat di situ yang mau datang. Ya, kalau tahu ya pasti otomatis semuanya juga merapat gitu. Nah, kalau yang terjadi di video tadi yaitu tadi kita lihat itu juga rekaman yang bukan profesional, mungkin menggunakan handphone gitu kan. Dan aktivitas yang dilakukan oleh Pak Anies nampak sekali itu kan terlihat ya sekelilingnya itu tidak ada penjagaan yang ketat, walaupun tentu pengawal pasti ada ya, tapi dia barangkali menjaga jarak dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan aksi-aksi Anies Baswedan yang natural, yang alamiah gitu. Ketika digoreng oleh para buzzer, ya akhirnya sih dicibir saja. Ya iya beda lah.
Kalau kubu sana mah apa-apa segalanya pencitraan gitu kan. Mau makan bubur di pinggir jalan duduk aja gitu kan, kameranya dari beberapa angle. Jadi terkesan sekali settingannya. Nah, berbeda dengan Anies Baswedan yang ya tanpa settingan ya sudah mengalir saja. Dan toh juga kelihatan tadi ketika ada Pak Gubernur nih, akhirnya kemudian merapat orang semakin banyak. Itu juga alamiah biasa-biasa saja gitu. Kan bisa jadi juga warga merasa segan gitu. Aduh, kalau saya nyapa gubernur tuh saya pengen ngomong apa gitu. Pasti ada satu dua yang begitu, tapi secara umum kan kita lihat tadi bagaimana bahasa tubuh orang-orang yang merapat mendekat ke Pak Anies Baswedan itu dalam konteks saya ketemu pemimpin saya di Jakarta. Kok di negeri ini sih? Belum di negeri ini, di Jakarta. Dan itu dijadikan kesempatan orang untuk berdiskusi. Ini suasana yang harus dilestarikan, saya kira, dilakukan oleh para pemimpin kepala daerah yang lain, sehingga kedekatan dengan rakyat bisa terjaga secara alamiah, bukan secara settingan. Tapi kalau ada satu video lagi, Kang. Oke, Mbak Anies juga. Bukan. Oh, bukan. Presiden Joko Widodo. Oh iya. Nggak tahu ini kok disengaja atau enggak gitu. Jadi tamu kehormatan bisa dibilang kan datang ke istana ya. Udah pasti tamu kehormatan. Dilewatin gitu salamannya. Nggak tahu ini faktor kesengajaan atau ketidaksengajaan. Ada videonya ini kan. Oke, kita lihat dulu ya. Ya, lucu sekali ya itu. Kok seperti yang ditampar balik itu para buzzer tadi yang bilang Anies dicuekin. Ya ini yang dicuekin yang ini. Enggak lah, itu juga enggak. Itu beda budaya saja sih saya kira. Orang yang mungkin dari negaranya dia tidak biasa bersalaman gitu kan, hanya memberikan berkas itu ya. Udah aja gitu. Pak Jokowinya gitu melongoin. Pak Jokowi juga kan nggak tersinggung. Saya kira pemimpin di negeri ini sudah menginjak tahun ke berapa? 7, 8 ya. Pasti sudah sangat bisa memaklumi bagaimana perbedaan budaya antara Indonesia dengan negara-negara lain. Kan Pak Jokowi intens sekali berkomunikasi dengan para pemimpin di negara lain. Tahulah beda-beda budaya, beda-beda cara. Jadi mana yang dicuekin, mana yang enggak gitu. Ya. Jadi maksud saya mau bilang gini. Pak Jokowi itu nggak dicuekin, Pak Anies juga nggak dicuekin. Semuanya normal-normal saja. Ya jangan sedikit-sedikit digoreng, sedikit-sedikit ini buzzernya aja yang lebay gitu ya. Ini dia kayaknya baru dapat pemasukan kalau sudah menggoreng. Kalau nggak goreng dia nggak dapat masukan. Jadi dicari aja apa nih yang bisa saya goreng nih. Ini ada hubungannya dengan kinerja pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo kan. Jadi survei Litbang Kompas itu menyebutkan 64,5% responden tidak puas dengan kinerja pemerintah dalam hal mengendalikan harga barang dan jasa, Kang. Jadi tidak puas dengan kinerjanya. Ini tercermin sekali dari survei tersebut bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak, atau tepatnya belum lah ya. Kalau tidak kan jelas tidak. Ini belum mampu untuk mengendalikan harga-harga. Oke. Nah, ya kalau bahasa saya tetap sih saya pengen bilang tidak aja. Oh, tidak. Tidak, karena mayoritasnya tidak puas. Tidak puas ya. Kan berapa? 67% kan? 64. 64% itu bisa kita katakan sebagai respon dari orang-orang yang terpengaruh dengan harga minyak itu. Ini bahasanya, cara membacanya kurang lebih begini gitu. 64% rakyat Indonesia itu bermasalah dengan harga-harga yang naik. Artinya itu adalah mayoritas. Di atas 65%, anggaplah sisanya misalkan sekitar 20%-an, itu orang-orang menengah yang tidak begitu terkendala. Oke lah, masih bisa saya beli lah. Oke lah, nggak ada masalah lah. Gitu. Nah, sisanya lagi yang sekitar berapa? 10%-an atau bahkan kurang di bawah 10%, itu yang tutup mata orang-orang yang sangat kaya di negeri ini gitu. Nah, buat mereka yang nggak ada masalah juga, barangkali tidak terdampak secara kehidupan pribadi. Tapi 64% ini bergejolak di rumah tangganya masing-masing, Kang. Ini bisa jadi ada pertempuran luar biasa antara suami dan istri gara-gara harga naik.
itu pasti terjadi di banyak keluarga gitu. Dan pemerintah harusnya hadir di situ. Dan jangan juga memberikan komentar-komentar yang justru menyakiti rakyat. Ini kayak Zulhas itu kan kok bisa kaget gitu. Kayak yang dia berada dari dunia yang luar gitu. Lihat harga-harga, loh kok mahal, loh kok naik. Bahkan ketika bilang harga cabai naik nggak karuan itu, dia bilang ini faktor musiman. Jadi dan nggak apa-apa lah, ini kan bonus untuk petani katanya. Waduh, itu Anda kok sebagai seorang pimpinan partai kok tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat PAN lah, minimal begitulah. Gitu. Apalagi Anda sudah tidak mewakili PAN lagi, sudah seluruh Indonesia. Ini reaksi-reaksi yang sungguh tidak memiliki rasa empatik gitu. Kan baru ke pasarnya kemarin, sebelum-sebelumnya nggak pernah ke pasar. Iya gitu. Jadi sulit memang ketika dia selalu berada di Menara Gading, hanya berada di gedung-gedung mewah, di hotel-hotel yang bertemunya hanya dengan para petinggi partai saja atau anak buahnya gitu, tidak bertemu rakyat langsung. Ya mungkin jadinya seperti Zulhas ini gitu. Sangat kita sayangkan. Harapan PAN dengan masuknya Zulhas sebagai salah satu menteri itu menguatkan positioning PAN, mengangkat elektabilitasnya. Tapi ingat loh Pak, kalau blunder-blunder gini yang dilakukan respon-respon dari Zulhas bukan naikin, bahkan nurunin ini.